Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ernayanti dengan NIM 202205010156. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yaitu strategi produk, penetapan harga, dan komunikasi pemasaran. Yang dimana harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Proses penetapan harga adalah serangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan harga jual suatu produk atau jasa dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti biaya produksi, nilai yang dirasakan pelanggan, kondisi pasar, serta tujuan bisnis. Adapun adaptasi dan perubahan harga yaitu merupakan bentuk penyesuaian harga suatu produk atau jasa terhadap berbagai kondisi yang spesifik, seperti karakteristik segmen pasar, letak geografis pelanggan, jumlah pembelian, periode waktu tertentu, serta persepsi konsumen terhadap nilai produk tersebut. Dan yang kedua, perubahan harga adalah proses penyesuaian harga jual suatu produk atau jasa yang telah ditetapkan sebelumnya, baik dalam bentuk kenaikan maupun penurunan harga. Perubahan ini dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan maupun dari kondisi eksternal, seperti fluktuasi biaya produksi, perubahan tingkat permintaan dan penawaran, situasi ekonomi secara umum, serta tekanan dan kontemporer pasar. Adapun strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Hanya dengan kepuasan konsumen, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Jadi, kepuasan konsumen haruslah menjadi dasar utama bagi perencanaan strategi produk. Terdapat 3 aspek dari produk yang perlu diperhatikan agar memudahkan mempelajari strategi produk. Di antaranya, produk inti. Produk inti merupakan manfaat inti yang ditampilkan oleh suatu produk kepada konsumen dalam memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Kedua, produk yang diperluas mencangkup berbagai tambahan manfaat yang dapat dinikmati oleh konsumen dari produk inti yang dibelinya yang dapat berubah pemasaran instalasi, pemeliharaan, pemberian garansi serta pengirimannya. Dan yang ketiga, produk formal. Formal produk merupakan penampilan atau perwujudan dari produk inti maupun perluasan produk. Adapun analisis strategi produk yaitu produk-produk yang ada menyarankan penelusuran kinerja berbagai produk di dalam portofolio. Pertama-tama adalah perlu untuk menunjukkan kriteria dan tingkat kinerja untuk mengukur kinerja produk. Hal ini mencangkup faktor finansial maupun non-finansial karena adanya kaitan antara permintaan dan biaya di antara produk-produk, maka diperlukan sistem informasi yang menunjukkan seberapa baik sebuah produk berhasil. Cara mengembangkan strategi produk yaitu analisis portofolio merupakan seberapa baik kinerja yang dicapai oleh strategi produk yang ada. Informasi ini membantu manajemen mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan produk baru yang ada di mana strategi produk yang ada harus diubah. Merek-merek yang telah berhasil selama periode waktu yang lama menawarkan pengetahuan dalam waktu mengenai strategi produk. Adapun strategi penetapan harga adalah tahapan di mana perusahaan mengklasifikasikan dan menggolongkan produk jasa yang dihasilkan merupakan produk baru yang belum memiliki konsumen loyal atau tetap, atau produk yang telah beredar
yang telah memiliki pangsa pasar tersendiri. Secara khusus, strategi penetapan harga ini terdiri dari dua, yaitu produk baru dan produk yang telah beredar. Adapun strategi komunikasi pemasaran yang dimaksudkan adalah memimpin, lalu yang artinya pemimpin pada tingkat atas. Jenis-jenis model komunikasi pemasaran yaitu ada 5, yang dimana satu, iklan atau advertising, dan yang kedua penjualan tatap muka atau personal selling, dan yang ketiga promosi penjualan atau sales promotion, dan yang keempat hubungan masyarakat atau public relation, dan yang kelima pemasaran langsung atau direct marketing. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.